Tia, seorang ibu kepala desa yang berusia 50 tahun, hidup sendirian setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, Tia mulai merasakan kesendirian yang mendalam, meskipun dia sibuk mengurus desa dan masyarakat sekitar. Namun, segalanya mulai berubah saat ia bertemu dengan Agus, seorang pria berusia 40 tahun yang menjabat sebagai ketua RT di desanya. Meskipun ada perbedaan usia, hubungan mereka semakin dekat dan penuh kasih. Tapi, perjalanan mereka tidak mudah, karena banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Alur cerita ini menggambarkan kisah cinta yang penuh perasaan, dengan campuran tawa, air mata, dan kebahagiaan yang tak terduga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat dalam menjalani kehidupan, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Tia dan Agus, dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir, meskipun usia dan perjalanan hidup mereka sangat berbeda. Mereka akan menunjukkan kepada kita bahwa cinta tak mengenal batasan, baik usia maupun status. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dengan berbagi kisah ini, Anda turut menyebarkan kebaikan yang menjadi amal jariah. Yuk, simak kisah ini sampai selesai. Pagi itu, langit tampak cerah dengan semburat cahaya matahari yang memancar lembut, menghangatkan setiap sudut desa yang tenang. Tia, seorang ibu kepala desa yang sudah memasuki usia 50 tahun, tampak berjalan dengan langkah perlahan namun penuh keyakinan menuju balai desa. Pagi yang biasa bagi sebagian orang, namun bagi Tia, setiap langkahnya terasa berat. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang penuh dengan pekerjaan dan tanggung jawab besar, terutama setelah kepergian suaminya beberapa tahun yang lalu. Tia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, dengan jilbab putih yang tertata rapi di kepalanya. Dari kejauhan, sosoknya sudah terlihat berjalan dengan penuh keteguhan, namun dalam hati Tia merasa ada kekosongan yang tidak bisa dia jelaskan. Kehidupan sebagai seorang ibu kepala desa memang penuh dengan tuntutan, mulai dari mengurus administrasi desa, melayani masyarakat, hingga menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga desa. Namun, dalam kesibukan itu, ada sebuah ruang kosong di dalam hatinya. Ruang yang kosong akibat kehilangan sang suami yang telah berpulang. Meskipun banyak orang yang menghormatinya karena kedudukannya sebagai kepala desa, Tia sering merasa kesepian. Tidak ada lagi seorang pria yang menemaninya, memberikan semangat, atau sekadar berbagi cerita saat malam tiba. Dia tahu, kehidupannya telah banyak berubah setelah kehilangan suami tercinta, namun Tia tidak pernah mengeluh. Dia terus menjalani hari-harinya dengan penuh tanggung jawab, meskipun ada rasa kosong yang selalu menghantui. Pada pagi itu, setelah ia tiba di balai desa, Tia disambut oleh beberapa warga yang datang untuk rapat mingguan. Sesaat, ia menyapa mereka dengan senyuman, mengalihkan perhatian mereka dari suasana pagi yang agak dingin. Namun, ada satu hal yang berbeda hari itu. Tia merasa ada seseorang yang baru di balai desa, seseorang yang tidak ia kenal sebelumnya. Seorang pria parubaya berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja batik dan celana panjang hitam. Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang tampak lebih muda, mengenakan setelan kasual namun elegan. Tia merasakan ada sesuatu yang khas dari pria ini. Mungkin karena kehadirannya yang tidak biasa di desa yang biasanya hanya dihadiri oleh para warga yang sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari. Dia mengerling sebentar, menyadari bahwa pria tersebut tampak berbeda dari yang lain. "Selamat pagi, Tia," sapa pria tersebut dengan suara yang ramah. "Nama saya Agus. Saya baru saja dilantik menjadi ketua RT yang baru di desa ini. Senang bisa bertemu dengan Anda." Tia tersenyum sopan, meskipun hatinya sedikit terkejut dengan kehadiran pria itu. Agus, pria yang tampaknya lebih muda darinya, memiliki senyuman yang tulus dan tatapan mata yang penuh semangat. Tia merasa ada semacam magnet yang menariknya, meskipun ia tahu ini adalah pertemuan pertama mereka. Dengan sopan, Tia menyambutnya, "Senang bertemu dengan Anda, Pak Agus. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik di desa ini." Agus memberikan senyuman yang lebih lebar, matanya berbinar, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya bersemangat untuk berbicara lebih banyak. "Tia, saya sangat berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi desa ini, dan tentu saja, untuk bekerja sama dengan Anda sebagai kepala desa." Mereka berbincang sedikit lebih lama,
membicarakan beberapa hal mengenai program desa dan rencana kerja ke depan. Tia mendengarkan dengan seksama, meskipun sebagian besar pikirannya tetap terfokus pada kehadiran Agus. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman saat berbicara dengannya, sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Tia merasa ada semangat yang baru, sesuatu yang membuatnya kembali merasa hidup, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Setelah pertemuan selesai, Tia kembali ke ruang kerjanya. Namun, pikirannya terus tertuju pada Agus. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang mengusik hatinya. Agus, dengan senyum manis dan tatapan penuh perhatian, mengingatkan Tia pada kenangan lama yang sudah lama terkubur dalam ingatannya. Tia pun mencoba untuk menepis perasaan itu. "Jangan terlalu berpikir tentang itu," katanya dalam hati. "Dia hanya seorang ketua RT. Aku sudah terlalu tua untuk memikirkan hal-hal seperti itu." Namun, meskipun Tia berusaha untuk mengabaikannya, perasaan itu tetap saja ada. Setiap kali Agus datang ke balai desa, Tia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kehadirannya selalu berhasil membuat Tia merasa lebih hidup, meskipun ada perasaan ragu yang selalu muncul di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin akrab. Mereka sering berbicara tentang masalah desa, rencana kerja, dan bahkan kehidupan pribadi mereka. Tia merasa semakin nyaman dengan Agus, dan setiap kali mereka berbicara, hatinya terasa lebih tenang. Tia sering bertanya-tanya, apakah perasaannya ini adalah sebuah kebetulan ataukah ada sesuatu yang lebih. Namun, ia mencoba untuk menahan perasaan itu, merasa bahwa hubungan mereka hanyalah hubungan profesional yang harus dijaga. Dia tidak ingin ada yang menganggapnya tidak bijaksana jika perasaannya terhadap Agus semakin berkembang. Namun, hari demi hari, semakin jelas bahwa perasaan itu tidak bisa lagi diabaikan. Agus, dengan segala perhatian dan kebaikan hatinya, mulai mengisi ruang kosong dalam hidup Tia yang sudah lama terbengkalai. Setiap percakapan dengan Agus terasa begitu ringan, namun sekaligus dalam. Ada banyak hal yang mereka bagikan satu sama lain, dan Tia mulai merasa bahwa hubungan ini lebih dari sekadar kerja sama profesional. Pada suatu sore yang cerah, setelah pertemuan desa, Tia dan Agus berjalan bersama menuju jalan utama desa. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari permasalahan sosial hingga kenangan masa lalu. Namun, Tia merasakan ada yang berbeda dalam percakapan mereka kali ini. Agus menatapnya dengan mata yang penuh perhatian, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Tia," kata Agus pelan, "saya merasa kita sudah saling mengenal cukup lama, dan saya mulai merasa ada yang berbeda saat kita bersama." Tia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menatap Agus, tidak tahu harus berkata apa. "Apa maksud Anda, Pak Agus?" Agus tersenyum, namun senyum itu penuh dengan keraguan. "Saya rasa, saya mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan antara kita. Mungkin saya terlalu cepat, tapi saya merasa Anda adalah orang yang istimewa." Tia terdiam. Kata-kata Agus menggema dalam hatinya, membuatnya merasa bingung dan cemas. Perasaan itu kembali muncul, namun kali ini, Tia tidak bisa lagi menepisnya. Hatinya berdegup kencang, seolah perasaan itu adalah sesuatu yang sudah lama ia inginkan namun tak berani dia ungkapkan. Di sisi lain, Agus pun merasa bahwa perasaannya terhadap Tia lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Ia merasa ada kedalaman dalam diri Tia yang membuatnya semakin tertarik. Tia bukan hanya seorang kepala desa yang dihormati, tetapi seorang wanita yang penuh kekuatan dan kelembutan. Agus tahu, perasaan ini mungkin akan membawa banyak masalah, tetapi ia tidak bisa lagi menahan dirinya. Dengan perasaan yang tak terungkapkan, mereka melanjutkan jalan mereka, membiarkan ketegangan di udara yang tak terucapkan menggantung di antara mereka. Tia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dan ia tahu bahwa perasaan itu mungkin akan mengubah segalanya. Namun, apakah ia siap menghadapi kenyataan itu? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Tia semakin sering bertemu dengan Agus. Mereka menjadi lebih akrab dalam setiap kesempatan yang ada. Setiap rapat desa, setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh desa, mereka selalu bekerja sama. Agus, yang semula hanya dikenal sebagai ketua RT baru, mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang membuat Tia semakin tertarik. Tia merasa bahwa kehadiran Agus memberikan warna baru dalam kehidupannya yang selama ini terasa monoton.
Tia tidak bisa menahan perasaan itu, meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Setiap kali Agus datang untuk berbicara atau memberi laporan tentang kegiatan RT, ada rasa hangat yang muncul dalam dirinya. Tia merasa dirinya lebih hidup. Bahkan ketika Agus hanya sekadar menyapa atau tersenyum padanya, hatinya berdebar-debar tanpa bisa dia jelaskan mengapa. Agus yang dulunya hanya seseorang yang dikenal di desa, kini menjadi seseorang yang mendalam di pikirannya. Namun, Tia juga merasa bingung. Ia berusaha menutup-nutupi perasaan ini, mencoba untuk menghindar dan tetap bersikap profesional, apalagi perbedaan usia mereka cukup signifikan. Tia merasa bahwa pada usia 50 tahun, perasaan seperti ini seharusnya tidak lagi muncul. Ia sudah terbiasa dengan peran sebagai ibu kepala desa yang penuh tanggung jawab. Tidak ada ruang lagi untuk urusan hati. Ditambah lagi, masyarakat desa pasti akan menilai buruk hubungan ini. Tia takut jika perasaannya diketahui orang lain, ia akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak diinginkan. Tetapi, setiap kali ia memikirkan Agus, ada perasaan yang sulit diabaikan. Agus, dengan senyum ramah dan sikapnya yang penuh perhatian, semakin menyentuh hati Tia. Tia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya perasaan kagum atau rasa nyaman terhadap seorang teman. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh dalam hatinya. Pagi itu, setelah rapat desa yang panjang, Agus mengajaknya untuk berbicara di luar ruangan, di bawah rindangnya pohon jati yang ada di halaman belakang balai desa. Tia merasa cemas, tetapi ia berusaha tenang. Mereka duduk di bangku taman, dan suasana sekitar sangat tenang. Hanya suara angin yang berdesir dan sesekali terdengar burung berkicau. Tia menatap Agus yang duduk di sampingnya, memegang sebuah map berisi laporan kegiatan yang baru saja dibahas. Tia, Agus memulai, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saya sudah lama ingin mengatakan ini, tapi saya takut Anda akan berpikir saya terlalu cepat atau terburu-buru. Tia menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, namun ia juga merasa gelisah. Apa yang ingin Anda katakan, Pak Agus? Agus menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Saya merasa, setiap kali kita bersama, saya merasa lebih bahagia. Ada kedamaian yang saya rasakan ketika berbicara dengan Anda. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa kita memiliki ikatan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Saya merasa Anda adalah seseorang yang istimewa bagi saya. Tia terdiam, mulutnya sedikit ternganga. Perasaan yang selama ini bergejolak di dalam dirinya kini diungkapkan oleh Agus. Tia merasakan perasaan hangat yang mengalir dari hatinya, tetapi pada saat yang sama, ia merasa cemas dan bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan perasaan ini? Apakah ini benar? Apakah ia siap untuk membuka hatinya kembali setelah lama menutup diri dari cinta? Agus, kata Tia pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Usia kita jauh berbeda. Saya sudah terlalu tua untuk memulai hubungan seperti ini. Agus tersenyum kecil, seolah mengerti kekhawatiran Tia. Tia, usia hanya angka. Apa yang lebih penting adalah perasaan kita, bukan apa yang orang pikirkan. Saya hanya tahu satu hal, bahwa saya merasa sangat nyaman dengan Anda, dan saya ingin terus bersama Anda. Jika itu masalah usia, saya siap untuk menghadapi itu. Tia merasa hatinya berdebar semakin cepat. Kata-kata Agus yang tulus dan penuh keyakinan itu membuat hatinya goyah. Di satu sisi, ia ingin menerima perasaan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa takut. Takut terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya, takut terhadap penilaian orang lain, dan yang paling penting, takut terhadap dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya lagi setelah lama tertutup? Agus melihat ketidakpastian di wajah Tia, dan ia tahu bahwa Tia membutuhkan waktu untuk berpikir. Tia, saya tidak ingin memaksakan Anda. Saya hanya ingin Anda tahu apa yang saya rasakan. Tidak ada tekanan dari saya. Jika Anda merasa tidak siap, saya akan mengerti. Tia menatap Agus sejenak, mencari jawaban di matanya. Meskipun hatinya penuh dengan keraguan, ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Agus adalah pria yang penuh perhatian, selalu ada untuk membantu, dan tidak pernah menuntut apa-apa. Setiap kali mereka bersama,
Tia merasa seperti dirinya dihargai, seperti ada yang peduli padanya. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Tia menghela napas. Agus, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Semua ini terasa begitu cepat, dan aku takut tidak bisa menghadapinya. Tapi, aku juga merasakan hal yang sama. Aku merasa nyaman denganmu, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Tapi, aku takut akan banyak hal. Aku takut dengan perbedaan usia kita, dengan pandangan orang lain. Agus menggenggam tangan Tia dengan lembut, memberi kekuatan pada Tia untuk melanjutkan. Tia, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah perasaan kita berdua. Saya yakin kita bisa melewati semua tantangan bersama. Tia menatap Agus, merasakan kelembutan tangannya yang menggenggamnya dengan penuh kasih sayang. Ada ketenangan yang mulai meresap dalam dirinya. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti meragukan perasaan ini, untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Aku akan mencoba, Agus. Aku akan mencoba untuk menerima perasaan ini, meskipun aku tahu banyak halangan yang akan datang. Agus tersenyum lega. Terima kasih, Tia. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah percakapan itu, Tia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Meskipun keraguan dan ketakutan masih ada, dia mulai merasa bahwa perasaan ini layak untuk dijalani. Ia tahu bahwa hubungan ini akan penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki ikatan yang kuat, dan Tia merasa bahwa, meskipun usia mereka berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal tujuan hidup dan saling memahami. Sejak saat itu, perasaan Tia terhadap Agus semakin dalam. Setiap kali mereka bertemu, hatinya terasa lebih hangat, dan meskipun masih ada banyak hal yang perlu dihadapi, ia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Masih banyak cobaan yang harus mereka hadapi, terutama dari masyarakat yang tidak begitu memahami hubungan mereka. Tia merasa cemas tentang bagaimana masyarakat akan menilai hubungan ini, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia dan Agus saling mendukung, mereka bisa menghadapinya bersama. Namun, hari-hari yang mereka lewati bersama semakin mengukuhkan perasaan mereka. Tia mulai menyadari bahwa cinta itu tidak mengenal usia, dan jika dua orang saling mencintai dengan tulus, maka segala halangan bisa dihadapi bersama. Hari-hari setelah percakapan yang mengubah segalanya terasa berat bagi Tia. Meskipun hatinya telah terbuka sedikit lebih lebar untuk Agus, keraguan yang menggelayuti pikirannya tidak bisa langsung hilang. Begitu banyak hal yang menghalangi dirinya untuk sepenuhnya menerima perasaan ini. Tia masih memikirkan pandangan orang lain, terutama masyarakat desa yang sangat menjunjung tinggi adat dan norma. Dia tahu bahwa sebuah hubungan yang melibatkan perbedaan usia yang cukup signifikan pasti akan menjadi bahan perbincangan. Bahkan, anak-anaknya mulai merasa tidak nyaman dengan hubungan ini. Pada awalnya, mereka hanya berbicara dengan santai di ruang keluarga. Tapi semakin lama, semakin terlihat ada perasaan khawatir yang muncul di wajah mereka. Tia tahu bahwa anak-anaknya hanya menginginkan yang terbaik untuk dirinya, tetapi mereka tidak mengerti betapa beratnya bagi seorang wanita yang telah lama merasakan kesendirian. Di luar, ia adalah kepala desa yang dihormati, tetapi di dalam rumah, ia adalah seorang ibu yang terkadang merasa kehilangan arah. Suatu hari, setelah makan malam, Tia duduk di ruang keluarga bersama dua anaknya, Rika dan Dito. Mereka berdua sudah dewasa, tetapi masih tinggal bersama Tia di rumah yang sederhana di desa itu. Rika, yang sudah bekerja di kota, seringkali pulang dan memberikan masukan yang cukup tajam kepada ibunya. "Bu, kami bukan melarang Anda bahagia," kata Rika dengan nada yang lembut, namun ada kecemasan yang tersirat di suaranya. "Tapi hubungan dengan Pak Agus, kita harus pertimbangkan lebih matang. Dia lebih muda dari ibu. Apa kata orang nanti? Apa kalau sampai ada yang ngomong gak baik tentang ibu, kita harus bagaimana?" Tia terdiam. Kata-kata Rika itu begitu menusuk, meskipun ia tahu Rika hanya ingin melindunginya. Namun, perasaan Tia berbeda. Ia merasa ada yang salah jika ia menuruti seluruh kata-kata anak-anaknya, tanpa pernah mempertimbangkan perasaannya sendiri. "Rika, bukan soal apa yang orang pikirkan atau apa yang orang katakan. Ini tentang aku dan Agus.
Aku tidak merasa salah dengan apa yang terjadi antara kami, jawab Tia, mencoba menyuarakan apa yang ada dalam hatinya. Usia hanya angka, dan saya tahu itu mungkin sulit untuk dipahami, tapi kami merasa cocok satu sama lain. Dito, anak Tia yang lebih pendiam, menatap ibunya dengan tatapan serius. Tapi, Bu, apa ibu benar-benar siap untuk menghadapi semua tekanan itu? Kami ingin ibu bahagia, tetapi kami juga khawatir dengan stigma yang mungkin datang. Apa ibu siap untuk menanggung itu semua? Tanya Dito dengan penuh perhatian. Tia merasa perasaan campur aduk antara kebingungannya dan perasaan cinta yang semakin kuat terhadap Agus. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan anak-anaknya ada benarnya. Masyarakat di desa ini sangat konservatif, dan hubungan seperti yang mereka jalani pasti akan menuai banyak pertanyaan dan komentar dari tetangga, bahkan teman-teman dekat mereka. Apa yang harus ia lakukan? Meneruskan hubungannya dengan Agus atau mengorbankan kebahagiaannya demi ketenangan hidupnya dan anak-anaknya? Keesokan harinya, Tia memutuskan untuk berbicara dengan Agus. Ia merasa bahwa perasaan ini harus dibicarakan lebih lanjut, dan ia tidak bisa terus menyembunyikan kebimbangannya. Agus selalu memberi dukungan, namun Tia merasa ia harus lebih terbuka dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu, setelah kegiatan desa selesai, mereka bertemu di tempat biasa, di bawah pohon jati yang teduh di halaman belakang balai desa. Tia menatap Agus dengan tatapan serius. Agus, aku merasa ragu, kata Tia dengan suara pelan. Bukan hanya karena usia kita yang berbeda, tetapi juga karena apa yang akan orang pikirkan. Aku takut, hubungan ini akan menambah beban dalam hidupku dan anak-anakku. Mereka sudah mulai menanyakan tentang hubungan kita, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Agus menatap Tia dengan mata yang penuh pengertian. Tia, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kita bukan pasangan biasa. Banyak yang akan mempertanyakan, dan bahkan mungkin ada yang menghakimi kita. Tapi, aku tidak ingin kita mengakhiri ini hanya karena ketakutan. Kita harus kuat bersama-sama. Tia menundukkan kepala, merasakan kekhawatiran itu menenggelamkan dirinya. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa menanggung semuanya? Bagaimana kalau aku membuat keputusan yang salah? Apa yang akan terjadi pada kita kalau masyarakat desa benar-benar tidak menerima hubungan kita? Agus mengelus tangan Tia dengan lembut, menenangkan perasaan yang mulai gelisah itu. Tia, saya janji akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apa yang orang katakan, kita akan tetap menjalani ini bersama. Tidak ada yang mudah dalam hidup, dan kita harus siap menghadapi cobaan bersama. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Tia mengangkat wajahnya dan menatap Agus dengan mata yang berkilau. Ia merasa ada ketenangan dalam kata-kata Agus, meskipun hatinya masih bimbang. Tia tahu bahwa apa yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Tidak hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang masyarakat, tentang anak-anaknya, tentang ekspektasi yang terlanjur dibangun oleh orang-orang di sekitar mereka. Tia merasa dirinya berada di persimpangan jalan, dan ia harus memilih antara kebahagiaan pribadi dan keinginan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Namun, saat itu juga, Tia menyadari satu hal penting. Ia merasa hidup kembali, seolah setelah sekian lama ada bagian dari dirinya yang kembali berfungsi dengan penuh semangat. Agus, dengan segala perhatian dan kesungguhannya, memberikan Tia kekuatan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Meskipun ia merasa takut, namun perasaan itu tidak bisa lagi ia sembunyikan. Tia tahu, ia harus mengikuti kata hatinya, meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, masyarakat desa mulai memberi perhatian lebih kepada hubungan Tia dan Agus. Beberapa orang mulai berbicara di belakang mereka, memberikan komentar negatif, dan mempertanyakan apakah Tia benar-benar bijaksana dalam memilih pasangan. Desas-desus mulai tersebar di kalangan tetangga dan teman-teman Tia. Beberapa orang merasa bahwa hubungan ini tidak pantas terjadi, sementara yang lainnya hanya menganggapnya sebagai hal yang aneh. Tia merasakan tekanan itu setiap kali ia berjalan di pasar atau bertemu dengan tetangga. Mata mereka, yang dulu penuh dengan rasa hormat, kini mulai penuh dengan keheranan. Tia bisa merasakan bisikan-bisikan di belakangnya, meskipun orang-orang itu berusaha menyembunyikannya. Apa yang dipikirkan ibu kepala desa itu? Apa tidak malu dengan perbedaan usia yang jauh? Bagaimana dengan anak-anaknya?
bisikan-bisikan itu mulai menghantui Tia. Suatu hari, ketika Tia sedang berjalan ke balai desa, dia bertemu dengan seorang tetangga yang selama ini dianggap sebagai teman dekatnya. Namanya Burina, seorang wanita yang juga cukup dikenal di desa. Namun, kali ini, Burina menyapa Tia dengan nada yang berbeda. "Tia, saya dengar tentang hubunganmu dengan Pak Agus. Apa benar itu? Apa tidak malu pada anak-anakmu? Mereka pasti kecewa denganmu," kata Burina dengan nada yang agak sinis. Tia merasa perasaan itu menyentaknya. Ia tahu bahwa pandangan orang lain sangat mempengaruhi hidupnya. Tetapi ia tidak bisa lagi menahan perasaannya terhadap Agus. Meskipun begitu, kata-kata Burina itu menghantui pikirannya. Ia merasa semakin terbeban dengan segala penilaian yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Namun, Tia bertekad. Ia akan bertahan untuk dirinya sendiri. Ia ingin hidup sesuai dengan keinginannya, meskipun itu berarti menghadapi banyak rintangan. Perasaan yang ia miliki untuk Agus tidak bisa dipadamkan begitu saja. Ia harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak, bahkan jika itu berarti menanggung beban yang besar. Tia tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah, dan untuk meraihnya, ia harus berjuang. Malam itu, setelah beberapa hari penuh dengan keraguan dan ketegangan, Tia memutuskan untuk menemui Agus. Hatinya gelisah, penuh dengan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ia tahu, dirinya telah memutuskan untuk memberikan kesempatan pada perasaannya, namun keraguan itu tetap menghantui. Tia merasa bahwa jalan yang ia pilih kini semakin membingungkan. Ia merasa terjebak dalam dua dunia. Dunia yang penuh dengan harapan dan cinta yang baru tumbuh bersama Agus, dan dunia lain yang penuh dengan tekanan, penilaian masyarakat, dan ketakutan akan kehilangan segala yang telah ia bangun selama bertahun-tahun sebagai kepala desa dan seorang ibu. Suasana malam di desa itu tenang. Udara segar menyelimuti setiap sudut rumah-rumah penduduk yang sederhana. Tia melangkah dengan hati penuh kebimbangan, berjalan ke arah rumah Agus yang terletak di ujung desa. Setiap langkahnya terasa berat, seakan langkah-langkah itu membawa beban yang semakin bertambah. Tia berusaha mengusir rasa cemas itu, tetapi perasaan itu tetap ada, menggelayuti hatinya. Agus menunggu Tia di teras rumahnya, duduk dengan tenang sambil memandang bintang-bintang yang bertebaran di langit malam. Ketika Tia tiba, Agus berdiri dan menyapanya dengan senyuman lembut yang selalu berhasil menenangkan Tia. "Tia, terima kasih sudah datang," kata Agus dengan suara yang tenang, meskipun ada sedikit kecemasan di matanya. Tia menatap Agus sejenak, melihat sosok pria yang telah mencuri hatinya dalam diam. Namun, kali ini, ia merasa lebih berat dari sebelumnya. "Agus, aku harus bicara denganmu," ujar Tia dengan suara yang sedikit terbata. "Aku merasa terjebak dalam perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, aku ingin mengikuti hatiku, namun di sisi lain, aku takut pada apa yang akan terjadi pada kita. Aku takut jika ini bukan keputusan yang benar." Agus menggenggam tangan Tia dengan lembut, memberikan kekuatan pada Tia yang tampak rapuh. "Tia, kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Hidup kita hanya sekali, dan kita hanya punya satu kesempatan untuk bahagia. Aku tahu banyak orang akan berbicara, akan menilai kita. Tapi aku ingin kita bersama, Tia. Aku ingin melawan semua itu, asalkan kita bisa saling mendukung." Tia merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Agus seperti angin yang menerpa hatinya, mengusir keraguan-keraguan yang telah lama bersarang. Ia menatap Agus dengan tatapan yang lebih dalam, mencoba memahami setiap kata yang diucapkannya. Namun, meskipun hatinya mulai mereda, ada rasa ragu yang masih belum hilang. Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan masyarakat? Apakah ia benar-benar siap menghadapi semua ini? Tapi, Agus, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang orang pikirkan. Aku takut anak-anakku merasa kecewa. Mereka sudah mulai mempertanyakan hubungan kita, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Aku juga takut dengan pandangan masyarakat yang mungkin tidak akan menerima kita. Aku takut segala yang sudah aku bangun akan runtuh begitu saja. Tia berkata dengan suara yang gemetar, mengungkapkan keraguan yang telah lama terpendam. Agus menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Tia, aku tahu bahwa ini tidak mudah. Tapi kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan hidup kita. Kita yang menjalani kehidupan ini, bukan mereka.
Kita yang tahu apa yang kita rasakan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku siap untuk menghadapi segala rintangan bersama kamu. Tia terdiam sejenak, merenung. Hatinya terasa berat, tetapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Perasaan cinta yang selama ini ia sembunyikan mulai membuka jalan bagi keberanian. Tia tahu, ia harus membuat pilihan, dan pilihan itu hanya ada pada dirinya sendiri. Apakah ia akan terus hidup dalam ketakutan dan keraguan, ataukah ia akan memberikan kesempatan pada dirinya untuk bahagia, meskipun jalan yang akan ditempuh penuh dengan tantangan? Dalam keheningan malam itu, Tia memandang Agus dengan tatapan yang penuh arti. Agus, aku akan memilihmu. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin melawan segala hal yang menghalangi kita, dan aku ingin melangkah bersama kamu, meskipun banyak yang akan berkata-kata. Agus tersenyum lebar, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Tia, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku janji. Tia merasakan beban yang selama ini ada di hatinya mulai menghilang. Meskipun ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tia merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya kembali menemukan arah. Bersama Agus, ia tahu bahwa ia akan melalui setiap rintangan yang ada. Namun, jalan mereka tidak langsung mulus. Meskipun Tia telah memutuskan untuk bersama Agus, ia tahu bahwa tantangan baru akan segera datang. Masyarakat desa mulai berbicara lebih keras, dan anak-anaknya, meskipun pada awalnya sedikit menerima, mulai menunjukkan ketidaksetujuannya secara lebih terbuka. Rika, anak sulung Tia yang sebelumnya hanya mengungkapkan kekhawatiran, kini mulai berbicara dengan tegas tentang ketidaksetujuannya terhadap hubungan tersebut. Bu, kami masih belum siap menerima hubungan ini. Kami tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang sudah mulai berbicara di belakang kita. Apalagi dengan perbedaan usia yang begitu jauh. Kami hanya ingin ibu bahagia, tapi bukan dengan cara ini, kata Rika dengan nada tegas, matanya penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Tia merasa hatinya kembali dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, anak-anaknya hanya peduli padanya, tetapi mereka belum bisa menerima keputusan yang ia buat. Tia tahu bahwa ia harus berbicara lebih banyak dengan mereka, menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang ia buat dengan penuh pertimbangan. Tia, aku mengerti perasaan mereka. Tetapi, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengerti apa yang kita rasakan. Kita harus tetap bersama, apapun yang terjadi, kata Agus, menyemangati Tia yang mulai merasa lelah dengan segala tekanan. Tia memandang Agus dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Agus selalu ada untuknya, memberi kekuatan saat ia merasa rapuh. Namun, ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hubungan ini begitu saja. Masyarakat, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, semuanya memiliki keraguan yang harus dihadapi. Tetapi, Tia mulai menyadari bahwa cinta yang ia miliki untuk Agus adalah sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa untuk memiliki kebahagiaan yang sejati, ia harus berani menghadapi segala cobaan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Untuk pertama kalinya, Tia merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, meskipun itu berarti menghadapi banyak rintangan di depan. Hari-hari berikutnya terasa penuh dengan ketegangan. Masyarakat desa semakin sibuk membicarakan hubungan mereka. Beberapa orang memberikan dukungan, tetapi tidak sedikit juga yang mengkritik dan memberikan pandangan sinis. Tia merasa seolah-olah dirinya berada di pusat perhatian yang tidak diinginkan. Namun, ia juga mulai merasa bahwa meskipun segala kritik itu datang, ia harus tetap berdiri teguh pada keputusannya. Cinta itu, meskipun tidak mudah, layak untuk diperjuangkan. Suatu sore, setelah mendengar bisikan-bisikan negatif dari beberapa warga desa, Tia merasa hatinya dipenuhi oleh kegelisahan. Namun, ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan anak-anaknya, menjelaskan sekali lagi bahwa ini adalah keputusan yang ia buat dengan penuh pertimbangan. Ia ingin mereka mengerti bahwa ia juga berhak bahagia, seperti halnya mereka. Jika mereka benar-benar mencintainya, maka mereka harus mendukungnya, bahkan jika itu berarti menghadapi banyak rintangan. Di malam yang sunyi, Tia duduk bersama anak-anaknya, berbicara dari hati ke hati.
Aku tahu kalian khawatir, tapi percayalah, aku bahagia dengan keputusan ini. Aku ingin kalian mengerti bahwa ini adalah hidupku, dan aku ingin menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Aku berharap kalian bisa menerima keputusan ini, walau mungkin itu tidak mudah. Anak-anaknya diam, namun di mata mereka ada perasaan campur aduk yang sulit untuk dijelaskan. Namun, mereka tahu, ibu mereka adalah wanita yang kuat, dan jika ini adalah jalan yang ia pilih, maka mereka harus mendukungnya. Seiring berjalannya waktu, meskipun dengan banyak keraguan, mereka mulai menerima hubungan ibu mereka dengan Agus. Tia merasa lega. Setiap tantangan yang datang hanya semakin menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi justru awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan, meskipun penuh dengan cobaan. Meskipun perjalanan cinta Tia dan Agus penuh dengan tantangan dan rintangan, mereka akhirnya menemukan keberanian untuk menjalani hidup bersama. Seiring waktu, meskipun awalnya perasaan mereka diuji oleh keraguan dan tekanan dari luar, mereka belajar untuk tetap saling mendukung dan percaya pada satu sama lain. Ketegangan yang mengiringi awal hubungan mereka perlahan mulai mereda, digantikan oleh rasa kebahagiaan yang mendalam dan keyakinan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Namun, meskipun sudah memutuskan untuk bersama, kenyataan tak selalu berjalan mulus. Pada awalnya, meskipun masyarakat desa yang konservatif mulai menerima hubungan mereka, tetap saja ada berbagai bisikan di belakang mereka yang sulit untuk dihindari. Tia merasakannya setiap kali ia berjalan melalui pasar atau bertemu dengan tetangga yang sepertinya tidak bisa menerima perbedaan usia yang ada antara dirinya dan Agus. Meskipun hal tersebut tidak lagi menghentikan langkah mereka, tetap ada rasa cemas yang merayap perlahan, terutama ketika Tia bertemu dengan orang-orang yang lebih terbuka tentang perbedaan usia mereka. Di sisi lain, anak-anak Tia, terutama Rika, mulai menerima hubungan ini dengan lebih lapang dada. Meskipun awalnya mereka merasa keberatan, akhirnya mereka bisa melihat bahwa ibu mereka bahagia. Anak-anaknya menyadari bahwa Tia, yang selama ini sangat sibuk dengan tugasnya sebagai kepala desa, berhak mendapatkan kebahagiaan pribadi setelah sekian lama. Tia merasa lega ketika melihat anak-anaknya akhirnya bisa memahami keputusannya. Meskipun mereka masih merasa sedikit cemas tentang pandangan orang lain, mereka mulai merangkul Agus sebagai bagian dari keluarga mereka. 1 bulan setelah mereka memutuskan untuk menghadapinya bersama, Agus dan Tia merencanakan sebuah acara kecil di balai desa. Mereka mengundang beberapa orang yang mendukung hubungan mereka, serta beberapa teman dekat dan warga yang mulai menerima mereka. Tia merasa ini adalah langkah besar dalam menerima cinta mereka dengan sepenuhnya. Ia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa, meskipun ada banyak halangan, mereka tetap bisa berdiri teguh dan bahagia bersama. Saat acara dimulai, Tia duduk di samping Agus, merasakan kedekatan yang luar biasa. Mereka berbicara dengan warga yang datang, berbagi cerita tentang kehidupan mereka, dan bagaimana mereka berjuang untuk bersama. Masyarakat desa yang hadir mulai merasa lebih terbuka. Beberapa orang yang sebelumnya tidak setuju mulai mengakui bahwa kebahagiaan Tia dan Agus adalah sesuatu yang tulus, sesuatu yang pantas mereka nikmati. Beberapa orang yang dulu pernah berbisik-bisik di belakang mereka mulai menghampiri mereka dengan senyum. Kami sempat khawatir dulu, Tia. Tapi setelah melihat kalian berdua bahagia, kami sadar bahwa cinta itu tidak mengenal batas usia. Semoga kalian selalu diberkahi, kata salah seorang tetangga yang dulu sering memberikan pandangan sinis. Tia merasa seolah-olah sebuah beban besar di pundaknya mulai terangkat. Semua kecemasan yang pernah menghantui dirinya perlahan mulai menghilang. Kini, ia bisa tersenyum dengan penuh kebahagiaan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Agus yang selalu ada di sampingnya. Mereka tidak hanya mengalahkan keraguan orang lain, tetapi mereka juga telah mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri mereka sendiri. Setelah acara itu, Tia dan Agus berjalan pulang bersama. Tia merasa hidupnya sudah mulai kembali utuh, dan ia tahu bahwa perjalanan mereka bersama akan terus berlanjut. Meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian, Tia merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Agus, aku merasa ini adalah keputusan yang tepat. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan datang ke depan, tetapi aku tahu kita bisa melaluinya. Aku merasa lebih hidup sekarang, lebih bahagia, kata Tia dengan suara penuh haru. Agus menatap Tia dengan penuh kasih. Tia, aku berjanji,
kita akan terus berjalan bersama. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain kebahagiaan kita." Malam itu, mereka berdua kembali ke rumah dengan hati penuh kedamaian. Tia duduk di kursinya, merenung sejenak, merasa seolah dunia ini akhirnya berpihak padanya. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah bukti bahwa tak ada yang mustahil. Meskipun usia mereka jauh berbeda, dan meskipun banyak orang yang meragukan hubungan mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati melampaui segala batas. Bagi Tia, ini adalah sebuah kemenangan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk cinta itu sendiri. Hari-hari mereka yang sebelumnya diliputi oleh kecemasan dan keraguan kini mulai berganti dengan ketenangan dan kebahagiaan. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat, saling mendukung dalam setiap langkah. Tia kembali menjadi kepala desa yang dihormati, tetapi kali ini, ia merasa lebih utuh. Di sampingnya ada Agus, yang tak hanya mendukung tugas-tugasnya, tetapi juga memberikan kebahagiaan yang sudah lama ia cari. Tia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja. Kadang-kadang, kebahagiaan harus diperjuangkan dengan keras. Dan itu mungkin berarti menghadapi segala ketakutan, keraguan, dan penilaian orang lain. Namun, jika seseorang yakin pada perasaan dan keputusan yang diambil, maka kebahagiaan itu akan datang. Dalam hidup, tak ada yang lebih berharga daripada memiliki seseorang yang dapat dipercaya dan dicintai dengan tulus. Suatu sore, Tia dan Agus duduk bersama di teras rumah mereka, menikmati teh manis dan suara angin yang berdesir lembut. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang segala yang ingin mereka capai bersama. Tia merasa bahwa kini, ia tidak lagi takut pada apa yang akan datang. Ia tahu bahwa bersama Agus, ia bisa menghadapi apapun. Mereka berbicara tentang membangun rumah kecil di pinggir desa, tempat di mana mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih sederhana dan penuh cinta. "Agus, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin kita terus bersama. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu," kata Tia dengan penuh keyakinan. Agus tersenyum, memegang tangan Tia dengan penuh cinta. "Aku pun ingin hal yang sama, Tia. Kita akan menjalani setiap langkah bersama. Tidak ada yang lebih penting dari itu." Tia merasa seperti beban hidup yang selama ini menekan bahunya perlahan hilang. Kini, ia bisa menikmati hidup dengan lebih ringan. Karena ia tahu bahwa meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan penilaian dan ketidakpastian, cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang tak akan tergoyahkan. Mereka telah melewati banyak hal, dan meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka tahu bahwa mereka akan terus bersama, mendukung satu sama lain. Dalam kebahagiaan yang sederhana itu, Tia merasa bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya, bukan dari harapan orang lain. Ia telah belajar untuk menerima diri sendiri, untuk membuka hati kepada cinta, dan yang terpenting, untuk berani mengikuti kata hatinya. Cinta memang penuh dengan tantangan, tetapi dengan keberanian dan kepercayaan pada satu sama lain, Tia dan Agus tahu bahwa mereka siap menghadapi segala yang akan datang.